Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inal astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali rahmat Allah ya terlimpah kepada kita semuanya, diberi izin kita untuk berkumpul tholabul ilmi. Karena ketaatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ilmu. Kalau kita mencari ilmu itu dicintai oleh malaikat, bahkan ikan-ikan yang di dalam lautan itu memohonkan ampun kepada mereka yang mencari ilmu. Selama duduk di majelis ilmu dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat oleh malaikat, ya, dan senantiasa kita dinaungi oleh malaikat. Alhamdulillah, ya, kembali kita bisa taklim pada hari ini. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin sedikit. Nanti saya minta untuk Pak Istiqom membacakan sujud syukur aja dulu sebelum nanti Pak Tomo tugasnya adalah untuk buku fikih sunnah jilid 4, ya. Istiqom jilid 2 tentang sujud syukur karena kelewatan sedikit daripada nanti ganjel gitu. Baiklah, ya, terlebih dulu kita baca Al-Quran. Yang dibaca siapa yang baca, Bu? Saya Ustaz. Busri Herlina, Ustaz. Busri Herlina. Busri Herlina, monggo Busri. Monggo Busri Herlina. Mohon izin Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Taghabun, surat 64, ayat 9 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masyir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kandungan arti surat 64 ayat 9 sampai 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari-hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Tambah baik, tambah sempurna, tambah sempurna. Kita nggak kerasa yang rosoknya itu orang lain. Rasanya kok pancetai seperti kemarin. Tapi orang lain merasakan. Bahkan barangkali mungkin putranya, ya, suaminya atau istrinya itu merasakan. Bapak kok malih saiki omongane enak ya, gak nesuan, gak marahan, ngekean duit itu ya. Yaitu ya perubahan yang terjadi karena akhlak dan karena pengaruh Al-Quran yang mewarnai dirinya ya. Maka dari itu tetaplah terus kita ikuti kajian ini, jangan kita merasa bosan. Kita bosan ya, kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99 itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin kematian. Jadi kita terus, ya. Karena apa? Kita butuh pahala, kita butuh hidayat, kita butuh ketenangan hati, itu hanya kalau kita dekat dengan Allah. Allah berfirman di Al-Quran, ya kita baca Al-Qurannya seakan-akan kita sudah berdialog dengan Allah. Nah, ayat yang ke-9 itu setelah Allah mengingatkan kepada orang beriman itu, ya supaya orang-orang yang beriman
itu beriman kepada Allah, wa aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa nuril ladzi anzalna, dan nur yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an hatinya ada cahayanya, ya. Maka ada itu enggak cengengesan, tidak ngomong yang enggak ada perlu, ya tidak mungkin, ya. Rasulullah itu kalau dan para sahabat itu juga begitu. Bahkan kalau ada nabi itu, karena Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu angkat suaramu di hadapan nabi, mereka seperti bisik-bisik kalau di hadapan nabi ini. Begitu dipraktekkan nih Al-Qur'an, ya. Jurit-jurit, bengok-bengok itu tandanya orang yang masih kosong Al-Qur'an di dalam dirinya, ya. Ngomong banter kalau perlu, ya. Kalau nggak perlu, tidak perlu ngomong yang banter. Wa nuril ladzi anzalna, nur yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu segala apa yang kamu kerjakan teliti sekali, ya. Dan itu semua tercatat, ya, di Lauhil Mahfudz sana. Tatkala nanti kita dibagikan kitab amal catatan kaget, ya. Mengatakan mali hadal kitab apa ini, layu ghadiru soghiratan wala kabiratan ila aqsoha, tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua tertulis di dalamnya. Jadi kaget kita nanti, ternyata kita tadi ngintip di jendela itu orang tidur, ya, tetangganya tidur, semuanya ada, ya, lengkap dengan rekaman suara, rekaman perbuatan, semua ada. Yang di dunia itu sebenarnya jadikan pelajaran, di akhirat tidak jauh dari itu. Pengadilan juga begitu. Hanya bedanya besok di pengadilan itu hakimnya hakim tunggal, cuman Allah saja. Ya, kemudian para malaikat itu penuntut umumnya. Ya, malaikat itu yang mencatat amalnya penuntut umumnya. Kemudian para nabi jadi para pembelanya. Nabi-nabi itu pembela umatnya. Kita lanjut ini. Nah, ingatlah, ya, yauma yajma'ukum, di hari engkau dikumpulkan, liyaumil jam'i, di hari pengumpulan, yaitu di padang mahsyar nanti, ya. Tatkala trompet atau sangkakala sudah ditiup, mati semua, tiup lagi, hidup kembali, digiring di padang mahsyar, matahari diturunkan di atas kepala mereka 1 mil, ya. Mereka merasakan penderitaan yang luar biasa sekali ini. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, itulah hari dinampakkan semua kesalahan-kesalahannya, semua dilihat, ya. Nanti kalau diadili oleh Allah kelihatan. Jadi misalnya bapaknya diadili oleh Allah, wih anaknya kan tiba-tiba bapak ki geneto, ya. Jadi tatkala dilihatnya dikiranya bapaknya soleh, bapaknya baik, ini tiba-tiba sekian banyak simpenannya, di mana-mana ada, ya. Ini ternyata ini dan seterusnya, mereka semua tahu, ya. Liyurau a'malahum, untuk dipertontonkan amalnya, ya, amalnya semua diperlihatkan seperti itu, ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Di hari itu, wa ma yu'min billahi, barang siapa bermodal pada saat ketemu Allah, beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan beramal soleh, amal yang baik, niatnya ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, tatkala beramal, wa yukafir anhu, maka akan dihapuskan atasnya sayiatihi, kesalahan-kesalahannya atau keburukannya, ya. Lalu sudah dihapuskan kesalahannya, ditutup kesalahannya, wa yudkhilhu, dan dia akan dimasukkan jannatin, kepada surga, tajri yang mengalir mintas dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, sungai madu, ya, sungai khamr, sungai susu, dan sungai air tawar. Itu perumpamaan saja, yang kenyataannya yang lebih luar biasa. Bagaimanapun bisa, kita di dunia tidak mungkin melihat sungai madu, sungai khamr, tidak ada, ya. Di surga nanti akan melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, ya, selama-lamanya, kekal selama-lamanya, tidak hancur, ya.
Karena sudah, ya. Karena seluruh selain Allah itu hancur. Kalau Allah menghancurkan, ya hancur. Ini Allah mengatakan kekal, ya kekal, kita percaya. Ya. Kuluman alayafan di dalam surat Ar-Rahman itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Semua yang ada di muka bumi itu akan hancur. Yang paling yang tetap utuh itu adalah, ya, wajah Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Kuluman alayafan. Semua yang didengar itu akan hancur. Surat 55 itu surat apa 55 ya? Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 26-27 ya, ini. 26-27 kalau kita lihat nanti lihat aja kuluman alayafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ayat 28 ya. Kemudian yas'aluhu man fis samawati wal ard kula yaumin wa fisan, minta kepada Allah segala macam ya. Segala orang di muka bumi itu mintanya kepada Allah. Kula yaumin wa fisanin, setiap hari Allah itu sibuk ya, sibuk memberi pahala, mengangkat derajatnya, memberi hukuman dan lain-lainnya ya. Yang sak muka bumi itu loh, gak bingung blas ya. Ibu kula yaumin wa fisanin dan bersifat Wabi ayyi ala irabbikum atun. Baca aja surat Ar-Rahman, nanti kan menyenangkan. Kita lanjut. Ya. Jadi jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar, ya. Siapa yang faman zuhzika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tadi di dalam surat Al-Imran, ada yang ingat ayat berapa tadi? Sudah dibaca? Ada yang ingat tadi? Dibaca tadi, Bu Sri Harina yang baca tadi, lupa, yang baca juga lupa. Ya. Ya. 185 ya? Iya, 185, betul Pak Tamu sekali, betul 185. 85. Ojo lalian ta, makan brutu. Yang dibaca saja yang diingat. Pokoknya sudah dibaca harus ingat ya. Kita lanjut ini. Waladina kafaru, dan orang-orang kafir itu wakazabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat, enggak percaya kepada hukum dan syariat Allah ya. Maka dari itu dilanggar hukum dan syariatnya itu. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal juga di dalamnya. Ya. Wa bisal ya. Masir ya, itulah seburuk-buruk tempat kembali di neraka jahanam itu ya. Wasaat masirah, dan seburuk-buruk tempat kembali saat seburuk-buruk jelek-jeleknya. Maka mohon kepada Allah, jangan lupa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi mengajarkan gitu sebelum salam. Ya, itu tentu bukan begitu saja diajarkan, pasti ada tujuannya supaya kita selamat dari neraka jahanam, selamat dari siksa kubur, fitnah-fitnah yang buruk di dunia ini, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya ini. Ma'asoba, apa saja yang menimpa, min musibatin, dari satu musibah, ila biiznillah, kecuali musibah itu dengan izin Allah, maksudnya dengan takdir Allah. Jadi orang yang kecelakaan, bisnya jatuh di jurang, itu dengan izin Allah, dengan takdirnya Allah. Namun kesalahannya itu manusia yang berbuat salah, ya. Maka itu ma'asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kamu sebabnya itu tanganmu sendiri, olah tanganmu, kesalahan kamu sendiri, ya. Wa ya'fu an katsir, tapi masih banyak yang dimampunkan oleh Allah. Kamu salah tapi tidak dihukum, ya. Nyabrang jalan seenaknya sendiri masih selamat, hampir nabrak, tambah yang mau nabrak itu tambah kecelakaan sendiri. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Dimaafkan itu. Itu di dalam surat 42 ayat 30. Ma'asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, masih banyak yang diampuni, yang dimaafkan oleh Allah, tidak dihukum. Ya? Maka dari itu kita bersyukur kepada punya Allah yang maha baik seperti itu.
tidak semuanya langsung dihukum oleh Allah, tapi ditangguhkan, ya. Jadi tinggal dari kiamat nanti aja. Maka dari itu jangan senang-senang, ya, kita supaya bertobat kepada Allah sebelum Allah manggilnya. Waman, ya, wa may yu'min, dan barang siapa beriman billahi kepada Allah, yahdi qalbah, maka hatinya akan terbimbing. Beriman kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi terbimbing, terdidik, ya, mendapat petunjuk dari Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu Dia Maha mengetahui. Oleh karena itulah, ya, pesannya di ujungnya, wa atiullah, ikutilah Allah, perintah Allah, jangan sampai ada yang ditolak, ya. Atiullah wa atiur rasul, kalau sudah diperintah oleh Allah, maka ikutilah contohnya Rasul bagaimana. Jangan ngarang sendiri, agama sudah selesai, ya. Maka dari itu jangan mengikuti orang-orang yang akhirnya untuk membela, ya, pahamnya bid'ahnya itu dibela, dia mendatangkan dalil-dalil, ya. Jadi ada yang mengatakan, ya, walaqad karamna bani Adam. Oh, sama saja semua itu sama, wong Kristen, wong Islam, kemudian Paulus sih sama saja dimuliakan sama Allah Ta'ala. Maka dari itu kalau dia masuk masjid Istiqlal, dicium bun-bunannya gitu, ya. Barangkali kemudian dimuliakan yang mulia katanya. Padahal dia kafir, ya, menyembah manusia. Dia dibenci oleh Allah, ya. Dia musuhnya Allah. Loh, kok kita memuliakan itu loh? Apa enggak kita nanti katut jadi musuhnya Allah, ya? Aduh, mereka musuh Allah. Oleh karena itulah kita tidak boleh, kita boleh toleransi bagus, tapi jangan kebablasan kalau toleransi, ya, itu gak jelas itu, ya. Pada dia diangkat jadi imam besar kok kayak begitu, ya, ya, kok hukum agama itu loh, saya kan tidak ngerti, semua agama baik, semua agama benar, ya, nanti dulu, ya, kok sampai begitu, bagaimana itu dulu ngajinya di mana, ya, kok bisa sampai seperti itu. Maka wa atiullah wa atiur rasul, fa in tawallaitum, kalau kalian sampai berpaling dari ajaran Allah, ya, perintah Allah dan contoh Rasulullah, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah ala rasulina, tugas Rasul kami itu al-balagul mubin, menyampaikan dan menjelaskan sesuatu sehingga yang asalnya tidak terang jadi terang. Begitu, alhamdulillah. Baik, kita lanjut sedikit sujud syukur. Monggo Pak Istiqom dibaca jilid 2 Said Sabiq sujud syukur. Baik Ustaz, Said Sabiq jilid 2 sujud syukur halaman 117. Jumhur ulama sependapat dalam sunatnya mengerjakan sujud syukur bagi seseorang yang mendapat nikmat atau terhindar dari satu bahaya. Dari Abu Bakrah Nabi SAW, apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, serta Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis yang hasan. Terus? Baihaqi meriwayatkan dengan sanad menurut syarat Bukhari yang artinya bahwa Ali radhiyallahu an ketika menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan masuk Islamnya suku Hamdan, beliau pun sujud dan setelah mengangkat kepalanya terus bersabda, "Selamat sejahtera atas suku Hamdan. Selamat sejahtera atas suku Hamdan." Iya, ya itulah, ya, sujud syukur itu dikerjakan karena mensyukuri nikmat Allah, baik mendapat kenikmatan maupun terhindar dari bahaya, ya, karena ini adalah semua itu adalah datang dari Allah dan karena kasih sayang Allah kepada kita. Ini kita disunahkan sujud, ya. Kalau nggak sujud ya nggak dosa.
Tapi kalau disunahkan, nggak susah kita ya sujud. Dikasih tahu anaknya lulus jadi sarjana atau diterima jadi pegawai negeri tatkala ngelamar, ya sudah kita terima, ya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, monggo. Dari Abdurrahman bin Auf, yang artinya bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari keluar dan saya mengikutinya sampai kami tiba di Nahl. Beliau lalu sujud dan lama sekali sujudnya. Hingga saya takut kalau Allah akan mendatangkan ajalnya di sana. Saya lalu datang mendapatkannya. Tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapa wahai Abdurrahman?" Saya menceritakan perasaan saya tadi, maka beliau pun bersabda, Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku tadi dan berkata, "Sukakah Anda kuberi kabar gembira? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa membacakan sholawat padamu, maka aku akan memberinya rahmat. Dan barang siapa membacakan salam kepadamu, maka aku akan memberinya keselamatan. Oleh karena itu, saya sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla." Diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, inilah ya Rasulullah mendapat berita dari Jibril, siapa yang baca sholawat ini dapat ini, bersyukur ini dapat ini, dan seterusnya. Ini berarti kemuliaan dari Nabi sebagai wujud terima kasihnya kepada Allah, dia melaksanakan sujud syukur. Ini contoh, sehingga sujud syukur jadilah sunnah. Hakim, monggo Pak. Hakim juga meriwayatkan hadis seperti itu dan mengatakan, hadis ini sah menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dan dalam soal sujud syukur ini, belum pernah saya jumpai sebuah hadis yang lebih sah dari ini. Bukhari meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika menerima berita bahwa tobatnya diterima Allah. Ahmad mengatakan. Ya, jadi Ka'ab bin Malik ini nggak ikut perang Tabuk, akhirnya oleh Nabi dijodak seluruh Madinah, nggak boleh nyopo, nggak boleh negur sama sekali. Sak pasar itu nggak ada yang mau negur sama sekali sama Ka'ab bin Malik. Jadi hidup di tengah-tengah orang di kota, tapi nggak ada yang bisa diajak ngomong. Semuanya memalingkan muka, ya karena dia nggak ikut perang Tabuk sama Nabi, padahal dia kendaraannya sudah ada, hartanya sudah banyak. Enggak, ini karena dia itu musim kurma, musim panen, ya. Dia rasanya senang, itu akhirnya rencananya sih mau nututi, tibanya enggak ngerti, arahnya kemana juga tidak tahu. Akhirnya dia menunggu sampai datangnya sayang Nabi, dihukum sama Nabi hampir 2 bulan 50 hari itu nggak ada yang nyopo. Bahkan istrinya sendiri suruh pulang, nggak boleh menemani Ka'ab ini. Akhirnya betapa sedihnya. Nah tiba-tiba dia sudah menangis terus sama ada 3 orang ya, yang dihukum seperti Ka'ab itu ada 3 orang, ya mereka juga tidak bisa apa-apa. Ya, mereka merasakan orang yang bersalah, nggak ikut berperang pada dihukum. Hukumannya apa? Oh, nggak dipenjarakan, nggak boleh nyapa. Sak pasar itu loh, nggak ada yang nyapa. Salam pada saudaranya itu loh, nggak mau jawab, saudaranya sendiri nggak mau jawab karena patuhnya kepada Nabi. Jadi kalau sudah diperintahkan Nabi apapun dia yang diperintahkan nggak usah mikir, sudah nggak mau juga sembunyi-sembunyi. Kalau Nabi melarang berbicara ya jangan berbicara, ya. Jadi dia ikut jamaah di masjid, tidak ada yang apa sudah. Sampai 50 hari ternyata ada pengumuman diterima. Tobatnya, wah saking senengnya, bajunya dilemparkan, dia sujud sujud kepada Allah. Itu peristiwanya. Ini di dalam surat At-Taubah ini 109 barangkali ya, atau 100 berapa? 108, 109, 3 ayat ini. Tentang diterimanya Ka'ab bin Malik di dalam Al-Quran ada. Ya nanti kita kapan-kapan kita bahas itu. Terus Pak Ahmad mengatakan bahwa Ali radhiyallahu an juga sujud ketika menemukan mayat Dat Suaidah di antara orang-orang Khawarij yang tewas dalam peperangan dengannya.
Sa'id bin Mansur juga menyebutkan bahwa Abu Bakar melakukan sujud syukur ketika mendengar kematian Musailamah, yakni Nabi palsu. Sujud syukur itu juga memerlukan syarat-syarat sebagai syarat-syarat sholat, tetapi ada pula ulama yang berpendapat bahwa syarat-syarat itu tidak diperlukan sebab memang bukan termasuk dalam sholat. Dalam kitab Fathul Alam disebutkan bahwa pendapat kedua ini adalah yang lebih tepat. Syukaini berkata, dalam sujud syukur tidak terdapat sebuah hadis pun yang menjelaskan bahwa untuk melakukannya itu disyaratkan berwudu, suci pakaian atau tempat. Demikian pula lah pendapat Imam Yahya dan Abu Thalib. Selain itu juga tidak terdapat keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa dalam sujud syukur itu diharuskan bertakbir. Hanya saja disebutkan dalam kitab Bahr bahwa takbir untuk sujud syukur itu diperlukan. Imam Yahya berkata pula bahwa sujud syukur dalam sholat tidak diperbolehkan. Dan memang tidak seorang ulama pun yang memperkenankannya, sebab tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ya, jadi sujud syukur itu hanya di luar sholat. Jadi tak boleh kita sedang sholat itu sujud syukur, nggak boleh. Ya, meskipun kita sedang sholat, baik itu sholat sunnah atau lebih-lebih sholat fardu, kita dengar berita yang menyenangkan, ya istri kita yang sudah 1 bulan pergi itu tiba-tiba pulang dengan membawa uang banyak misalnya ya, langsung sujud syukur, nggak boleh. Ya, nggak ada. Sujud syukur itu hanya sujud yang dilakukan di luar sholat. Jadi kita bagi satu sujud sahwi itu di dalam sholat, ya. Baik sebelum salam maupun setelah salam. Yang kedua, sujud tilawah. Itu adalah sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Kalau di luar sholat, kalau membaca Al-Quran ini. Dan syaratnya tidak harus wudhu. Ya, kecuali dalam sholat, sujud tilawah harus dalam keadaan wudhu. Kemudian sujud syukur juga tidak harus dalam keadaan wudhu. Boleh dalam keadaan tidak berwudhu. Atau belum berwudhu diperkenankan sujud syukur. Kemudian sujud sahwi karena itu dalam sholat itu ya harus suci dari hadas dan najis. Hanya takbirnya tadi untuk sujud syukur tadi boleh di dalam batin saja, perlahan saja untuk diri kita sendiri karena tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain yang kita perlu mengucapkan terima kasih ya, baik yang membawa berita itu maupun yang kita syukur sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan Pak Towo, monggo. Sampai di mana dulu? Sekarang istighfar, Ustaz. Istighfar. Iya. Halaman berapa Pak Towo? Yang buku lama halaman 228. 228 sebentar. 228. 26, 228. Keutamaan istighfar ya Pak ya? Iya, Ustaz. Monggo dibaca Pak Tomo. Ya, bismillah. Keutamaan istighfar. Diterima dari Anas radhiyallahu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah berfirman Allah Ta'ala, wahai manusia, selama kamu masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku mengampunimu. Dan aku tidak peduli bagaimana juga besarnya kesalahanmu. Wahai manusia, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian menghadapku tanpa mempersekutukanku, daku dengan sesuatu apapun juga, maka aku akan datang kepadamu membawa keampunan hampir sepenuh bumi itu pula. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dikatakan hadis ini hasan lagi gharib. Ya, jadi gharib itu hadis yang langsung tidak pakai sanad, itu langsung aja ini ya. Gharib itu ini kata sanad, tapi hasan hadisnya adalah hasanun ya, hasan ya.
Ini hadis namanya hadis qudsi namanya ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ya, innaka sesungguhnya engkau mata autani, selama engkau berdoa hanya kepada, menyeru hanya kepadaku, warojutani dan berharap juga hanya kepadaku ya, ila ghafarta laka, pasti engkau akan aku ampuni dosamu sebanyak apapun, alamaka mingka apapun ya, dan sebanyak apapun, wala ubali dan aku tidak peduli." Jadi selama kita berdoa hanya kepada Allah ya, kemudian mohon ampun ya hanya kepada Allah ya, maka kita kesalahan apapun sebanyak apapun maka Allah akan mengampuni dosanya ya. Tapi syaratnya tidak boleh kecampuran dengan permintaan kepada yang lain. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas samai ya, kalau dosa-dosanya membumbung setinggi langit ya, sumastakwartani kemudian kau mohon ampun kepadaku, ghafartulaka tentu aku ampuni engkau ya, wala ubali dan aku tidak peduli dosa sebanyak apapun, kalau mau mohon ampun kepada Allah akan diampuni dan Allah tidak peduli, pasti diampuni. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani, seandainya engkau nanti datang kepadaku besok di hari kiamat tentunya ya, bil korobi ya, bil korobil ardi khotoya ya, dengan dosa kesalahan sepenuh bumi, nah, sebobot bumi, seberat bumi, sumala kitani kemudian engkau bertemu kepadaku, ratus ribu bisaian, engkau tidak pernah mempersekutukan aku dengan apapun, la ataiturka, maka pasti engkau akan aku temui, aku sambut engkau bikurobiyah maghfirah dengan ampunan sebanyak itu pula. Jadi di sini yang jelas bahwa bertauhid kepada Allah itu kunci pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi selama kita tidak tercampur syirik ya, mempersekutukan Allah dalam ibadah kita kepada Allah, dalam berdoa, dalam memohon, maka berapapun dosa yang kita perlukan, yang kita lakukan, pasti diampuni oleh Allah. Oleh karena itulah di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 116, ya. 116, moga Pak Thomas, surat An-Nisa, surat 4, ayat 116, moga. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Iya, ya. Inilah ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala tidak akan mau mengampuni dosa-dosa syirik, namun selain dosa-dosa syirik, pasti akan diampuni juga oleh Allah. Berapapun besarnya, asal mau tobat kepada Allah. Ya. Asal tobat. Jadi kalau nggak tobat, ya enggak. Jadi tobat itu tidak sholat tobat, tapi tobat itu adalah meninggalkan ya perbuatan-perbuatan dosa, menyesal dan diikuti oleh amal-amal yang baik. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat tobat yang menganggap bahwa tobat dulu-dulu itu bisa disolati dengan sholat tobat, maka dasarnya adalah dasar yang tidak kuat. Nanti kalau Bapak akan membacanya, yaitu di buku Shahih Fikih Sunnah jilid 2 ya, tentang sholat tobat. Tapi kalau saya membaca di pedoman sholat, ensiklopedi sholat ini, maka katanya si Albani hadisnya sahih, padahal hadisnya sudah diputuskan beberapa ulama hadisnya tidak sahih. Memang tingkat ulama itu berbeda ya. Ada yang sangat teliti, ada yang sangat ringan untuk mensahihkan satu hadis melewati riwayat itu. Oh, kalau A boleh, yang satu kalau A tidak boleh. Kenapa? Dia sering menulis hadis-hadis yang palsu, atau pernah menulis hadis palsu saja sudah tidak diterima, sedangkan yang lain diterima. Begitu sudah terjadi biasa, maka dari itu kalau bisa belajar itu ya tidak hanya satu buku saja yang banyak, sehingga kita tidak lagi kaget kalau ada orang mengatakan
Tidak ada, kita katakan tidak ada, orang lain mengatakan ada. Mungkin yang penting ditanyakan siapa yang meriwayatkan, kemudian kalau dikatakan sahih siapa yang mensahihkan. Jadi penting sekali siapa yang mensahihkan. Ya, kalau hadis itu, kalau riwayat Bukhari dan Muslim ya sudah jelas sahih. Tapi selain itu semua hadis diteliti oleh ulama ahli hadis. Terus Pak yang kedua, hadis yang kedua. Yang kedua, dan diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu katanya, barang siapa yang tetap melakukan istighfar, maka Allah akan membebaskan dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduganya. Ya. Jadi man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan, membiasakan, mengistighfarkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallah, ya Allah akan menjadikan lahu baginya mingkuli hamin farajan, setiap kesedihan itu ada jalan keluar. Jadi itulah ya keuntungan. Maka itu di dalam surat Nuh ya, ayat yang ke-10 itu anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Jadi dengan istighfar itu rezeki yang macet itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya, yang asalnya tidak punya anak sudah nikah gak punya anak sudah lama, maka kalau kita istighfar mohon ampun kepada Allah, barangkali yang menghalangnya adalah karena dosa kita, dikasih oleh Allah nanti putra, ya seperti itu, ya. Kemudian wamin kuli dikin, makhrajan, dan setiap kesempitan jalan keluar. Warazaqahu, dan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi kalau kita sering istighfar mohon ampun kepada Allah, ternyata di antaranya adalah diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Coba Pak Tomo dilihat dulu surat Hud dulu aja. Surat Hud ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga, Pak. Liru di Mudzat. Yang ketiga, Ustaz. Ya. Surat Hud yang ketiga. Ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia Allah akan memberi kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Ya. Ayat 51, Pak. 51 atau 52 kita lihat ya. Saya kadang-kadang kelewatan ini, lupa nih. Ayat 52, Pak. Dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ya, itulah kekuatan atau luar biasanya istighfar. Maka di dalam hadis ini, siapa yang membiasakan istighfar kepada Allah, ya, maka Allah akan membebaskan dari segala kesusahan dan akan melapangkan dari segala kesempitan serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berzikir secara lengkap, monggo Pak. Berzikir secara lengkap dan sekaligus. 1. Diterima dari Juwairiyah yang artinya bahwa Nabi SAW pergi keluar meninggalkannya, kemudian kembali setelah matahari naik, sedangkan ia masih duduk. Maka sabda Nabi SAW, engkau masih dalam keadaan seperti yang saya tinggalkan tadi juga? Memang, ujarnya. Maka sabda Nabi pula, setelah meninggalkanmu tadi, saya telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali.
yang seandainya ditimbang dengan apa yang telah engkau baca semenjak pagi tadi, maka tidak akan kurang beratnya. Yaitu subhanallah bihamdihi, wa halqihi, wa ridha nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Maksudnya Allah dan pujian-pujian baginya, sedangkan sebanyak makhluknya, demi mendapatkan ridhonya seberat arsy-Nya, dan sebanyak tinta pula pencatat kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya, jadi bagi mereka yang atau bapak-bapak yang tidak sempat bisa zikir banyak, ini ada zikir yang sangat mudah sekali diucapkan, tapi kualitasnya sama dengan orang yang zikir lebih dari 4 jam ini ya. Zikir terus. Jadi Juwariyah itu istri Nabi, mulai selesai sholat subuh sampai menjelang duhur, itu zikir terus. Ya, ditinggal Nabi zikir terus, Nabi datang masih zikir terus. Mintanya Nabi, apa kamu sejak tadi seperti ini? Ya benar ya Rasulullah. Gini loh, ya tak ajari ya. Saya tadi membaca 4 kalimat, saya baca 3 kali. Ini zikir ini kalau ditimbang dengan kamu zikir sejak pagi tadi, gak kalah beratnya, gak kalah utamanya. Apa zikir itu? Kata Nabi kita, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Ya. Aku membaca subhanallah wa bihamdihi itu adada khalqihi, sebanyak hitungan makhluknya. Ya berapa makhluknya? Ya gak terhitung berapa banyak. Gak terhitung ini ya. Nah, waridha nafsihi, dan seridha dirinya. Dirinya Allah itu maha meridhoi ya. Wazinata arsy, sesebobot-bobot arsnya. Ya, bobot arsnya berapa? Arsnya itu adalah lebih besar daripada alam seisinya ini. Bumi dan langit itu lebih kalau dibandingkan arsnya Allah, lebih besar arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membaca subhanallah wa bihamdihi tadi sebobot ya, arsnya Allah, wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat Allah. Padahal kalimat Allah itu berapa? Di dalam surat Kahfi ayat 109, monggo Pak, kalimat Allah itu seberapa banyaknya Pak? Surat Kahfi, surat nomor 18. Ayat berapa ya? 109. 109. Mau terakhir ya. Oke. 9. Maka sesungguhnya 9 tuh. Katakanlah. Ya, ini yang keliru ke Maryam, kelewatan. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah laut itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, di dalam surat Luqman, surat nomor 31, ayatnya ayat 27, Pak. Hampir sama. 27. Surat Luqman. Surat Luqman ayat ke? Ayat 27. Yang ke-27. Ya, itu. Foto kawatek. Sudah dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya kepadanya 7 laut lagi. Sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Yang dimaksud adalah kalimat Allah ialah kalamnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Iya, jadi kalau kita membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak itu, data kalimatihi, sebanyak kalimatnya, ya, wah tentunya laut aja nggak akan mampu untuk menulis berapa banyaknya itu ya. Kalau pohon-pohon jadikan pena, lautan jadikan tinta, kemudian untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka habis lautan itu meskipun didatakan 7 lautan lagi, habis, sedangkan kalimat Allah tidak habis atau belum habis ya. Ini jadi zikir yang ringan. Kalau kita setelah selesai sholat itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
waridho nafsihi wa zinata arsihi wa midata kalimatihi. Besok ngaji tak tanyakan hafal enggak ini. Ini harus hafal nih. Karena ini kan untuk zikir kita kan. Kalau nggak bisa zikir banyak-banyak, zikir itu aja lah. Ya. Kemudian ini ada zikir yang kedua, Pak. Ya. Monggo Pak Tomo. Ya, yang kedua, yang artinya pada suatu kali Rasulullah SAW datang kepada seorang perempuan yang sedang tasbih kepada Allah dengan menggunakan biji-biji atau kerikil untuk menghitungnya. Maka sabda Nabi SAW, mari saya terangkan kepadamu yang lebih gampang atau katanya yang lebih baik daripada ini. Yaitu subhanallah ya adada ma khalaqa fis samai wa subhanallah ya adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah ya adada ma khalaqa baina dzalika wa subhanallah ya adada ma huwa khaliqun wallahu akbaru misla dzalika walhamdulillahi misla dzalika wa la ilaha illallah misla dzalika wa la haula wa la quwata illa billah misla dzalik. Ya, sudah usah diterjemahkan. Ya, sudah jelas. Ini yang punya buku ini dipraktekkan subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, ya. Subhanallah, ya, sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di langit. Wa subhanallah, dan subhanallah kita baca ini adada ma khalaqa fil ardi, sebanyak hitungan yang diciptakan makhluknya di bumi. Ya, itu berapa ini? Ini juga termasuk zikir yang ringkas tapi nilainya sangat besar. Wa subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik, dan dia membaca subhanallah sebanyak makhluk yang diciptakan antara langit dan bumi. Nah, jadi tentunya besar sekali. Yang penting dihafalkan. Kemudian ada yang terakhir, monggo Pak membaca ini terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, para sahabat, bahwa ada salah satu dari hamba Allah yang mengucapkan zikir, Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi lillahi Ya Tuhanku, bagimulah segala puji sebagaimana layaknya bagi keagungan wajahmu dan kebesaran-kebesaranmu, sehingga menyulitkan bagi kedua malaikat, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Maka naiklah mereka ke langit, lalu menyampaikan, Ya Tuhan kami, salah seorang hamba-Mu telah mengucapkan sesuatu yang tidak kami ketahui bagaimana cara menuliskannya. Maka firman Allah, sedangkan dia lebih mengetahui apa yang telah diucapkan hambanya itu. Apa kata hambaku itu? Ujar malaikat, Ya Tuhan. Yang diucapkannya ialah Ya Rabb, lakal hamdu, kama yang bagi li jalali, wali adil sultanika. Maka titah Allah kepada mereka, catatlah olehmu apa yang diucapkan oleh hambaku sampai saat menemuiku nanti. Maka aku akan memberi ganjaran kepadanya. Ya, ini saking mulianya ucapan ini. Maka itu biasanya Pak Ustadz yang itu berdoa itu dengan memulai dengan doain Alhamdulillahirabbil alamin. Yu'afini amau kama yang Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin kama hamdan. Apa ini ya? Hamdan kasiron yoban bagi ya. Ya. Dan sakinah dan ini dan sakinah amang wa yukafi mazitahu ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi liwajil karim wa adimi sultanik. Ya itu biasanya pakai itu kan. Ya. Nah ini kan kalau nggak dipraktekkan ya lupa. Ya. Nah, mestinya dipraktekkan kalau doa sekali-kali pakai ini Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafini amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi liwajil karim wa adimi sultanik. Ya, itu memuji Allah. Jadi kalau kita mau memohon kepada Allah, pujilah dulu. Sama dengan kita kalau memohon kepada
pemerintah atau pada siapa saja mengadukan usulan, itu kita harus memuji supaya usulan kita diperhatikan. Kalau kita tidak memuji kepadanya, maka tentunya kurang diperhatikan. Alhamdulillah rabbil hamdan yuafi. Hamdan segala puji yuafi yang mencukupi ni'amahu nikmatnya. Wa yukafi dan mencukupi mazidahu tambahannya. Walakal hamdu dan segala puji milikmu ya. Kama yang bagi liwajil karim ya. Sama sekupu secocoknya setara dengan wajahmu yang mulia ya. Itu wa'adimi sultanik dan keagungan kekuasaanmu. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Kemudian diisi dengan doa-doa seperti itu. Lagi tinggal beberapa ini, Pak. Menghitung dengan zikir dengan anak jari. Monggo, Pak. Menghitung bilangan zikir dengan anak jari. Ya. 1. Diterima dari Busairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kamu membaca tasbih, tahlil, takdis, membaca kudus, dan janganlah kamu lupa hingga melupakan rahmat, dan hitunglah dengan buku-buku jari, karena mereka juga akan ditanya dan akan diminta berbicara. Maksudnya hadis ini menjadi dalil bahwa menghitung zikir dengan jari-jari lebih afdol daripada dengan tasbih. Walaupun mempergunakan tasbih itu juga diperbolehkan. Ya, jadi ngitungnya pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai jari. Kenapa? Ini nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau dihitung dengan tasbih apakah enggak jadi saksi tasbihnya? Tasbihnya enggak ada hadisnya kata tasbih jadi saksi. Oleh karena enggak ada tasbihnya, enggak ada hadisnya, ya kita tidak berani ngarang-ngarang sendiri. Kemudian kita mengambil kias-kias sendiri, tidak bisa. Sudah yang ada adalah tangan. Dan menghitung itu tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri kanan. Ya, untuk menghitung tasbih, tahmid, tahlil itu dengan tangan kanan. Tidak boleh tangan kanan dan tangan kiri. Ini kadang-kadang sembrono saja kita. Ya, kita gak dosa saja. Nah, katanya gitu. Tapi tidak mengikuti aturan yang diajarkan Nabi. Ini pada hadis yang terakhir itu, Pak. Ya. Ini. Dan berkata Abdullah bin Umar. Pak. Dan berkata Abdullah bin Umar yang artinya, saya melihat Rasulullah SAW membilang tasbih dengan tangannya. Nah, kalau kita terjemahkan, bukan tangannya saja ini. Ro'a itu aku melihat Rasulullah SAW, ya kudu tasbih. Dia menghitung sabihan biyaminihi dengan tangan kanannya. Bukan tangannya. Biyaminihi tangan kanannya. Bisimalihi dengan tangan kirinya. Diyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi bukan tidak tangan saja dengan tangan kanannya. Bukan tangan kanan kiri. Bukan. Tangan kanannya saja. Kalau berzikir, hitunglah dengan tangan kanan. Jangan tangan kanan dan kiri. Ya, itu yang penting. Baiklah, saya kira sementara cukup dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa dulu. Kemudian yang mau tanya, monggo silakan. Monggo silakan.